Saudara Salom, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang dirahmati, kaum anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga kaum sepuh. Hari ini kita kembali bertemu untuk menggumuli firman Tuhan. Dan secara sinodal kita akan masih menggumuli surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pada hari ini kita membaca dan merenungkan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-11. Mari kita berdoa. Kami sangat berbahagia ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar akan firman-Mu, dibekali oleh-Mu ya Bapa untuk menjalani hidup di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lihatlah kami yang sangat penuh keterbatasan ini, namun rindu untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus itu, pegang tangan kami agar kami selalu mampu untuk menyenangkan Tuhan lewat hidup yang berpadanan dengan ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai ayat 11 begini bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita flashback ya, kilas balik, minggu-minggu yang lalu saudara kita pelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Maka saudara-saudara, surat ini banyak berbicara mengenai bagaimana sebagai orang beriman, orang yang punya Allah, orang yang adalah murid Kristus, orang yang mengalami anugerah Kristus, kita bisa melawan dosa. Kita bisa bangkit dari kejatuhan akibat dosa. Minggu yang lalu kita belajar soal bagaimana kita harus taat. Minggu-minggu sebelumnya saudara-saudara bagaimana
kita dituntun bagaimana untuk hidup selalu bisa berpadanan dengan apa yang menjadi tuntunan Allah. Kita diajak untuk menjaga anugerah yang berharga, keselamatan yang Allah beri bukan karena kerja keras, bukan karena pahala, tapi karena betul-betul pemberian Allah di dalam Kristus Yesus, pengorbanannya yang memberi kebebasan itu. Nah, saudara-saudara, pada minggu ini kita mendalami bagian yang lain lagi, yaitu soal bagaimana kita hidup di dalam roh. Saudara, ada orang yang bilang begini, saudara, semenjak saya dikuasai oleh Roh Kudus, saya punya hidup baru. Saya tidak pakai akal saya lagi, saya tidak pakai hidup saya yang sekarang. Saya kemudian hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernyataan seperti ini justru pernyataan yang mengundang pertanyaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena kan Roh Kudus itu justru menggunakan seluruh diri kita. Dia menggunakan akal kita, perasaan kita, kehidupan kita ini menjadi sarana dari karya-karyanya. Jadi kalau orang kemudian telah dibebaskan oleh Roh Kudus, dia kemudian tidak lagi hidup di dalam dosa. Dia sudah jadi pribadi yang merdeka. Justru kehidupannya, kata dan perbuatannya ini yang mau digunakan oleh Roh Kudus sebagai kesaksian. Dan dalam pengajaran Rasul Paulus, saudara-saudara, hidup di dalam roh itu, ciri utamanya adalah damai sejahtera, shalom atau eirene, saudara-saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal shalom atau eirene ini, seringkali banyak orang berpikir wah ini hanya sekedar sapaan gitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal atau kelompok orang yang kita tahu, maka kita akan berkata shalom begitu. Padahal saudara-saudara, selain pastinya dia adalah doa, maka shalom atau eirene ini sebetulnya adalah ajakan bagi diri kita sendiri untuk bertekad selalu menghadirkan damai sejahtera. Apa sih, saudara-saudara, damai sejahtera itu? Nah, damai sejahtera itu salah satunya, betul saudara-saudara, ketiadaan konflik atau meredanya konflik. Orang dengan pihak lain yang berseteru dengannya lalu kemudian bisa terjalin lagi hubungan dengan baik, ya itu adalah damai sejahtera. Tapi saudara-saudara, lebih jauh dari itu sebetulnya damai sejahtera, shalom atau eirene itu, atau hidup di dalam roh itu, saudara-saudara, adalah ketika kita kemudian bisa memberi manfaat, kebaikan bagi orang lain. Kenapa, saudara? Karena shalom atau eirene itu kan penjabarannya luas, saudara. Artinya itu sangat banyak. Kalau kita menempuh perjalanan jauh, kita sampai dengan selamat, nah itu shalom, saudara. Eirene, damai sejahtera artinya. Petani, saudara-saudara, menanam begitu lama, merawat tanamannya dan akhirnya panen, saudara, itu shalom, eirene. Manakala kita kemudian mendapatkan kesembuhan dari sakit, itu juga shalom, eirene, saudara, damai sejahtera. Manakala kita kemudian mendapatkan apa yang selama ini kita idam-idamkan, menghadirkan sukacita, saudara-saudara, hal yang datang itu, maka itu juga shalom, damai sejahtera, eirene, saudara-saudara. Orang yang hidup di dalam roh, yang telah keluar dari dosa, haruslah pribadi-pribadi yang mendatangkan kebaikan,
mendatangkan panenan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan dampak-dampak yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi jalan berkat Tuhan. Jadi orang yang telah keluar dari dosa, itu dalam hidup kekristenan bukan pribadi yang pasif. Tobat itu harus ditunjukkan. Dan bagaimana itu ditunjukkan? Pastinya melalui kesaksian hidup, melalui iman yang didemonstrasikan. Hidup di dalam roh. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, penuh dengan eirene ini, saudara. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini itulah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Sebagai pribadi-pribadi yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Sebagai pribadi-pribadi yang harusnya waspada menjaga anugerah keselamatan itu dengan tidak bermain-main dengan dosa. Sebagai pribadi yang harusnya patuh dan taat kepada Allah. Hadirkanlah hidup yang berdampak bagi sesama, yang selalu menaburkan kebaikan, yang selalu di dalamnya ada cinta kasih. Dan pastinya Allah menjadikan kita alatnya. Dia dipermuliakan melalui hidup kita yang berubah ke arah yang lebih baik, di mana kita bersedia untuk mengasihi sesama. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh mendengar kembali firman-Mu yang menolong kami untuk memahami pertobatan, hidup di dalam roh, jauh dari dosa. Pribadi yang telah diselamatkan itu harus mencerminkan diri sebagai pribadi yang selalu rindu menghadirkan damai sejahtera. Shalom eirene bagi semua orang. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami selalu kuat untuk menjadi jalan berkat-Mu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berdampak baik bagi sesama. Lewat diri kami, karya Allah boleh dihadirkan bagi sebanyak mungkin orang. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami bawa hidup kami yang terbatas ini, yang kecil ini, untuk Tuhan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.